warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witania Indah Hadianti. Saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya dari kelas 19A6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan atau digestif. Yang pertama yaitu gangguan pada mulut. 1. Parotitis atau gondong adalah infeksi pada kelenjar parotis. Penyebabnya yaitu virus paramycovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya yaitu kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Penyembuhan penyakitnya yaitu dengan cara penderita harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri, misalnya paracetamol. Yang kedua yaitu keroftalmia, adalah gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya yaitu penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan makan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, dilakukan dengan operasi. Yang kedua yaitu penyakit pada esofagus. 1. Achalasia atau akalasia adalah ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya yaitu kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya yaitu makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Yang kedua yaitu esofagitis, adalah keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan. Dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya yaitu reflux gastroesophageal, adalah keadaan yang ditandai dengan mengalirnya kembali asam lambung dari lambung ke esofagus. Yang ketiga karsinoma esofagus, yaitu pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus yang menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. 4. Gastroesophagus reflux adalah peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus, aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Reflux berlebih dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Yang ketiga yaitu gangguan pada lambung. 1. Gastritis adalah radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya yaitu makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Kedua, kolik adalah rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya yaitu banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Yang ketiga, tukak lambung adalah luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Akibatnya HCl berlebih. Penyembuhannya dengan cara antibiotik untuk membunuh bakteri dan obat-obatan yang disebut proton pump inhibitor atau PPI untuk mengurangi produksi HCl. 4. Penyakit pada lambung yaitu peritonitis, yang merupakan peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen. Penyembuhannya dengan cara masukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Yang keempat yaitu gangguan pada usus. 1. Radang pada apendik, yaitu terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi apendik yaitu mentimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Penyembuhannya yaitu pada gastria diperlukan antasida untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Antasida merupakan zat yang berfungsi untuk menetralisme asam lambung. Sedangkan apendisitis, pembedahan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek atau putus otot
terbentuk abses atau nanah atau peradangan pada selaput rongga perut atau peritonitis. 2. Diare adalah proses defekasi terlalu sering dengan fases yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ilium. Penyebabnya yaitu pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Penyembuhannya yaitu dengan memberi oralit pada penderita 3 kali sehari dan memeriksakan ke dokter. Yang ketiga, pesembelit atau konstipasi adalah defekasi berlangsungnya lambat karena usus besar mengaborsi air terlalu banyak sehingga fases kering dan keras. Penyebabnya yaitu kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat atau sayur dan buah. Pencegahannya yaitu dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran dan buah-buahan. Penyembuhannya memakan makanan yang mengandung serat tinggi dan memberi suplemen obat pada penderita. Yang keempat, hemoroid atau ambeien atau wasir adalah keadaan membengkaknya vena pada anus. Penyebabnya yaitu batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, mengejam yang terlalu keras. Yang kelima yaitu penyakit pada pankreas. Pankreatitis adalah peradangan pada pankreas. Yang pertama, pankreasitis akut berlangsung cepat maupun pankreasitis kronis berlangsung lama. Penyebab umumnya yaitu alkohol dan terhambatnya tonjolan veteri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh empedu. Dampak terburuk kematian 70% sampai 90%. Dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Yang keenam yaitu penyakit badan sistem digestif lainnya. 1. Salmonella adalah gangguan pada alat pencernaan akibat keracunan makanan. Penyebabnya yaitu bakteri seperti Salmonella typhi atau typhus dan Clostridium tetati atau kaku otot atau kelumpuhan bahkan kematian. Penyembuhannya yaitu memberi sejenis serbuk yang mengandung glukosa dan garam untuk dicampur dalam minuman dan pemberian yogurt dan makanan yang bersih. Yang kedua, Clostridium adalah bakteri yang umumnya terjadi pada makanan kaleng yang kadaluarsa. Yang ketiga, flatus atau kentut adalah gas atau udara dalam saluran cerna yang dikeluarkan lewat anus.